Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Fionika Lesa dengan NIM 220-301-201-30070 dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya mengenai jambu mawar atau Syzygium jambos. Dalam pembuatan paper ini, saya menggunakan beberapa jurnal, di antaranya Journal Functional Foods, International Journal of Biological Macromolecules, dan Journal of Ethnopharmacology. Secara garis besar, isi dari paper saya yaitu deskripsi dan senyawa bioaktif. Deskripsi ini meliputi nama, taksonomi, bentuk, asal, rasa, tekstur, warna, dan cara pengolahan. Sedangkan senyawa bioaktif meliputi pengertian senyawa, jumlah dalam bahan, dan manfaatnya. Pembahasan pertama yaitu deskripsi. Jambu mawar atau Syzygium jambos merupakan anggota suku jambu-jambuan atau Myrtaceae dengan ukuran pohon kecil hingga sedang yang berasal dari Asia Tenggara, khususnya wilayah Malaysia. Jambu mawar atau Syzygium jambos memiliki taksonomi sebagai berikut. Kerajaan Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, bangsa Myrtales, suku Myrtaceae, marga Syzygium, jenis Syzygium jambos L. alston. Jenis ini memiliki beberapa sinonim, di antaranya Eugenia jambos L, Jambusa jambos Mills, Jambusa vulgaris DC, Caryophyllus jambos Stokes. Selanjutnya, nama buah. Jambu mawar memiliki nama ilmiah Syzygium jambos L. alston. Dinamai demikian karena buah jambu ini memiliki aroma wangi yang khas seperti mawar. Tanaman ini juga dapat tumbuh pada berbagai tipe tanah. Dengan drainase dapat ditanam di daerah pantai sampai pegunungan setinggi 1.200 meter di atas permukaan laut. Buah jambu mawar memiliki bentuk hampir bulat, agak lonjong atau melebar pada dasarnya dengan garis tengah 4-5 cm dengan biji berwarna coklat dan berjumlah 1-2. Postur tanaman pohon jambu mawar tidak terlalu besar, tingginya bisa mencapai 10 meter. Batangnya berwarna coklat pucat dengan percabangan rendah dan melebar. Memiliki sistem perakaran tunggal, daunnya berbentuk lancet tebal dan licin. Bunganya sendiri memiliki warna putih atau krem pucat, besar, mencolok, dan baunya harum. Tangkainya pendek dan biasanya terletak pada ujung cabang-cabang yang berdaun. Buah jambu mawar berasal dari Asia Tenggara, khususnya Malaysia, namun sekarang sudah tersebar luas di daerah tropis. Buah jambu mawar memiliki rasa manis agak sepat dan meninggalkan rasa getir setelahnya. Selain itu, tekstur dari daging buah jambu mawar agak kering, sedangkan warnanya apabila sudah matang, jambu mawar memiliki warna kuning pucat atau kehijau-hijauan. Selanjutnya yaitu cara pengolahan. Buah jambu mawar yang matang dapat dimakan segar, namun rasanya agak hambar. Selain itu, buah jambu mawar juga bisa dimasak, diawetkan, dan direbus sebagai makanan penutup. Apabila dicampurkan dengan jus lemon,
Jambu mawar dapat diolah menjadi selai, jelly maupun agar-agar. Buah ini memiliki kandungan pektin yang tinggi sehingga cocok untuk dibuat agar-agar. Selain itu, buah jambu mawar juga dapat diolah menjadi saus dan sirup sebagai pemberi rasa pada minuman. Di Jamaika, buah jambu mawar dibelah atau diiris, kemudian dimaniskan dengan cara merebusnya dalam sirup gula yang sangat kental dengan kayu manis. Selain itu, buahnya juga dapat disuling untuk menghasilkan air mawar yang dianggap bagus seperti yang diperoleh dari kelopak bunga mawar asli. Selanjutnya yaitu nilai gizi dari jambu mawar atau Syzygium jambos. Nilai gizi dari 100 gram porsi buah yang dapat dimakan yaitu 56 kalori energi, 84,5 sampai 89,1 gram air, 0,5 sampai 0,7 gram protein, 0,2 sampai 0,3 gram lemak, 14,2 gram karbohidrat, 101 sampai 1,9 gram serat, 0,4 sampai 0,44 gram abu, 29 sampai 45,2 mg kalsium, 4 mg magnesium, 50 mg kalium, 0,01 mg tembaga, 13 mg silika, dan 4 mg klorida. Selanjutnya yaitu senyawa bioaktif. Senyawa atau zat aktif merupakan bahan yang ditujukan untuk menghasilkan khasiat farmakologi atau efek langsung lain dalam diagnosis, penyembuhan, peredaan, pengobatan, farmakologi atau efek langsung lain dalam diagnosis dan mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh. Senyawa bioaktif yang terdapat dalam 100 gram porsi buah yang dapat dimakan yaitu ada karoten, tiamin, riboflavin, niacin, dan asam ascorbat. Karoten dengan jumlah 123 sampai 235 international unit, tiamin dengan jumlah 0,01 sampai 0,19 mg, riboflavin dengan jumlah 0,028 sampai 0,05 mg, niacin dengan jumlah 0,521 sampai 0,8 mg, dan asam ascorbat dengan jumlah 3 sampai 37 mg. Senyawa bioaktif yang pertama yaitu karoten. Karoten merupakan karotenoid yang murni hidrokarbon yang tidak memiliki atom oksigen dan larut dalam pelarut nonpolar seperti N-heksana. Karotenoid merupakan salah satu sumber antioksidan alami yang dapat menghambat paparan radikal bebas. Selain itu, buah jambu mawar juga mengandung 0,01 sampai 0,19 mg tiamin dalam 100 gram porsi buah yang dapat dimakan. Tiamin atau vitamin B1 tersusun dari pirimidin tersubstitusi yang dihubungkan oleh jembatan metilen dengan tiazol tersubstitusi. Bentuk aktif dari tiamin adalah tiamin difosfat, di mana reaksi konversi tiamin menjadi tiamin difosfat tergantung oleh enzim tiamin difosfotransferase dan ATP yang terdapat di dalam otak dan hati. Tiamin sendiri memiliki fungsi untuk aktivitas saraf dan tonus otot serta metabolisme karbohidrat. Buah jambu mawar juga mengandung riboflavin dengan jumlah 0,028 sampai 0,05 mg dalam 100 gram porsi buah yang dapat dimakan. Riboflavin atau vitamin B2 terdiri atas sebuah cincin isoaloksasin heterosiklik yang terikat dengan gula alkohol dan ribitol. Jenis vitamin ini berupa pigmen fluoresen berwarna yang relatif stabil terhadap panas, tetapi terurai dengan cahaya yang visible. Riboflavin dengan koenzim flavoproteinnya terlibat dalam reaksi-reaksi metabolisme yang dapat berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi glukosa untuk menghasilkan energi.
yaitu niacin. Buah jambu mawar mengandung niacin sebanyak 0,521 sampai 0,8 mg dalam 100 gram porsi buah yang dapat dimakan. Niacin merupakan nama generik untuk asam nikotinat, nikotinamida, dan vitamin B3 yang berfungsi sebagai sumber vitamin dalam makanan. Niacin merupakan komponen kunci pada banyak lintasan metabolik yang mengenai metabolisme karbohidrat, lipid, serta asam amino. Niacin merupakan bagian dari vitamin B kompleks dengan koenzim NAD atau nikotin amid adenin dinukleotida dan NADP atau nikotin amid adenin dinukleotida fosfat yang sangat penting dalam proses reaksi oksidasi reduksi. Niacin juga dapat digunakan sebagai obat untuk mengatur profil lipid dan intervensi berbasis lipid pertama untuk mencegah penyakit jantung dan kematian. Buah jambu mawar juga mengandung 3-37 mg asam askorbat dalam 100 gram porsi buah yang dapat dimakan. Asam askorbat atau vitamin C merupakan zat reduksi dengan potensial hidrogen sebesar 0,008 voltase, sehingga membuatnya mampu mereduksi senyawa-senyawa seperti oksigen molekuler, nitrat, dan sitrokom A serta C. Asam askorbat dapat bertindak sebagai antioksidan umum yang larut dalam air dan dapat menghambat pembentukan nitrosamin dalam proses pencernaan. Manfaat asam askorbat bagi tubuh sangat banyak. Di antaranya dapat mencegah penyakit scurvy dan dapat berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh manusia. Selain itu, kandungan tanin juga ditemukan sangat tinggi pada kulit batang jambu mawar sebesar 2,5 mg per mililiter, pada biji 1,9 mg per mililiter, dan pada daun 1,4 mg per mililiter dengan pelarut aseton. Tanit atau asam tanat atau asam galotanat merupakan senyawa yang tidak berwarna hingga berwarna kuning atau coklat. Tanin bersifat antibakteri dan antivirus. Tanin juga dapat mengerutkan dinding atau membran sel bakteri, mengganggu permeabilitas sel bakteri, dan merusak membran bakteri sehingga pertumbuhan bakteri akan terhambat atau bahkan mati. Jambu mawar juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Tanaman ini dapat digunakan sebagai bahan antipiretik dan antiinflamasi dalam pengobatan tradisional. Selain itu, tanaman ini juga digunakan untuk mengobati beberapa gangguan seperti pendarahan, disentri, diabetes, dan peradangan. Karena buah ini mengandung anti jamur, anti mikroba, anti hipertensi, analgesik, dan antivirus, khususnya virus herpes. Selain itu, digunakan juga untuk mengobati gangguan saluran kehamilan dan gigi. Rebusan daunnya juga dapat digunakan sebagai anti rematik, diuretik, dan digunakan untuk meredakan sakit mata. Bubuk biji yang telah dipanggang juga dapat digunakan sebagai obat diabetes. Rebusan kayunya dapat digunakan untuk meredakan asma, bronkitis, dan suara serak. Akar dari tanaman ini juga dapat digunakan sebagai obat epilepsi. Daun jambu mawar juga dapat disuling untuk menghasilkan parfum. Selain itu, batang kayu jambu mawar dapat digunakan untuk membuat balok dalam konstruksi, furnitur, dan rangka untuk alat musik. Kulit kayunya juga dapat digunakan untuk penyamakan dan pewarnaan. Selain fungsi-fungsi tersebut, tanaman jambu mawar juga dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Hal ini karena warna bunganya yang mencolok, daunnya berwarna hijau tua, dan ukurannya sedang, sehingga memiliki nilai estetika yang cukup tinggi. Sekian pemaparan mengenai paper saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.